Halo semuanya, di video ini kita akan ngobrolin salah satu indikator analisa teknikal yang saya pakai untuk membaca pergerakan harga saham. So, udah pasti ini akan bermanfaat banget untuk kita semua supaya bisa konsisten profit dari pasar saham. Jadi, pastikan teman-teman nonton sampai selesai ya. Yes, nama indikatornya adalah Fibonacci. Saya cukup yakin, pasti teman-teman udah cukup sering lah ya dengar Fibonacci. Tapi mungkin masih ada yang bingung, gimana sih cara pakainya? Oke, saya akan coba jelasin sesimpel mungkin, supaya setelah nonton video ini, teman-teman semua bisa praktek dan pakai Fibonacci secara mandiri. Saya akan mulai dengan sejarahnya. Jadi, Fibonacci itu sebetulnya adalah deret angka yang ditemukan oleh seorang matematikawan bernama Leonardo da Pisa. Teman-teman bisa lihat di sini ya, deretan angkanya. Lalu mungkin ada pertanyaan, Mas Bro, angka-angka ini muncul dari mana? Oke, saya akan jelasin ya. Jadi, deret angka ini itu sebetulnya muncul dari hasil penjumlahan dua angka sebelumnya. Contoh deh ya, 1 ditambah 1, ya, 1 tambah 1 yang ini, sama dengan 2. So, 2-nya kita tulis di sampingnya. Lalu untuk mencari angka selanjutnya, kita harus hitung, kita geser. 1 yang ini ditambah dengan 2 yang ini, maka jadi hasilnya 3. Kita tulis ya, 3 di sini. Lanjut ke samping lagi. 2 ditambah 3, jadi hasilnya 5. 5-nya kita tulis lagi di sebelahnya. Dan seterusnya. Pokoknya polanya sama lah ya, kurang lebih kayak gitu. Lalu apa sih yang menarik dari deret angka ini? Nih, teman-teman lihat ya. Kalau kita bagi angka belakang dengan angka depan, contohnya 89 dibagi 55, hasilnya sekitar 1,618. 144 dibagi 89, hasilnya 1,618. Lanjut, 233 dibagi 144, hasilnya tuh juga kurang lebih 1,618. Dan seterusnya, kalau teman-teman hitung juga, lanjutin hasilnya, itu hasilnya kurang lebih nggak jauh deh dari angka 1,618. Lalu gantian, kalau kita balik, angka depan dibagi angka belakang, contohnya ya, 55 dibagi 89, hasilnya 0,618. Kita geser lagi, 89 dibagi 144, hasilnya 0,618. Nggak percaya? Kita geser lagi. 144 dibagi 233, hasilnya juga kurang lebih 0,618. Nah, ini mulai kelihatan kan polanya. Angka pentingnya itu yang selalu jadi hasil pembagian adalah 1,618 dan 0,618. Nah, kedua angka ini biasa kita sebut sebagai golden ratio. Bahkan ada yang menyebut kedua angka ini adalah angka Tuhan. Wah, kenapa tuh Mas Bro sampai bisa disebut angka Tuhan? Oke, saya akan ceritain sedikit ya tentang golden ratio ini. Jadi sebelumnya itu udah banyak banget ilmuwan yang melakukan penelitian tentang golden ratio. Dan pada akhirnya mereka tuh nemuin kecocokan angka golden ratio ini dengan susunan di alam semesta. Pastinya termasuk makhluk hidup ya, termasuk kita juga sebagai manusia. Jadi katanya, kalau kita hitung panjang muka dibagi dengan lebar muka, itu tuh hasilnya 1,618. Kemudian kalau kita ukur jarak dari pusar ke kaki itu 1 meter, maka hampir dapat dipastikan tinggi orang itu sekitar 1,618 meter. Ini kita dapat golden ratio lagi kan? Kemudian kalau di tumbuhan, contohnya ada di biji bunga matahari ya, yang katanya layer paling dalamnya itu sampai layer paling akhirnya itu membentuk deret Fibonacci. Unik kan? Oke, kalau belum cukup kita lanjut lagi. Kemudian katanya ya, golden ratio itu juga digunakan oleh para seniman untuk membuat sebuah karya seni dengan estetika tertinggi. Jadi katanya, kalau membuat hasil karya seni yang bagus, seniman-seniman itu tuh harus mengaplikasikan golden ratio. Salah satunya lukisan Mona Lisa yang terkenal ini. Pokoknya masih banyak deh hal-hal lain di hidup kita yang cocok banget sama golden ratio atau deret angka Fibonacci. Ya memang sih, tetap aja akan ada pro kontra ya. Ada yang setuju, ada yang enggak. Ada yang bilang cuma kebetulan, ada juga yang bilang cuma dibuat-buat katanya. Ya oke, terlepas dari apapun itu, sekarang kita akan kesampingkan dulu ya pro kontra itu. Nanti teman-teman bisa search aja sendiri kalau mau cari tahu lebih detail tentang golden ratio. Lalu selain kedua angka yang tadi, ternyata Fibonacci juga punya beberapa angka penting. Dari mana dapatnya? Ya dari deret Fibonacci juga sih sebetulnya, cuma cara hitungnya aja yang dibeda-bedain. Nah, jadi sekarang kita udah dapat nih ya angka penting yang akan kita pakai.
Lalu pasti ada pertanyaan, terus hubungannya apa mas bro angka ini sama pergerakan harga saham? Nah ini ya poin pentingnya. Jadi angka-angka ini akan digunakan khususnya oleh para trader untuk memprediksi kemana harga saham akan bergerak. Jadi ini sifatnya prediksi. Sebelum terjadi, kita sudah memprediksi menggunakan Fibonacci. Mantap banget kan kalau misalkan kita bisa tahu kemana pergerakan harga saham. Tapi pada video ini secara khusus saya akan membahas dua jenis penggunaan Fibonacci. Jadi perlu teman-teman tahu, Fibonacci itu sebetulnya ada cukup banyak ya. Tapi di video ini saya hanya akan bahas dua. Yang paling sering digunakan yaitu Fibonacci Retracement dan Fibonacci Extension. Apa tuh Mas Bro Fibonacci Retracement? Oke, seperti namanya, angka ini digunakan untuk memprediksi kira-kira di angka berapa harga saham itu akan mantul dan berbalik arah. Jadi retracement lah ya, pullback. Sedangkan Fibonacci Extension ini lebih sering digunakan untuk memprediksi target price-nya itu ada di mana. Oke, mungkin kalau teori doang agak bingung lah ya. Better saya langsung aja pakai contoh saham yang real, supaya teman-teman bisa lebih enak nangkepnya. Jadi, saya akan praktekin step by step gimana caranya pakai indikator Fibonacci ini, dan saya akan lakukan analisanya menggunakan Ajaib versi browser. Yuk, langsung aja kita meluncur ya. Oke, sekarang kita udah masuk ke Ajaib. Ini adalah Ajaib tampilan di browser. Jadi Ajaib ini bisa diakses selain dari aplikasi di handphone, teman-teman juga bisa akses melalui browser ya. Teman-teman ketik aja invest.ajaib.co.id. Nanti teman-teman enter, terus teman-teman login. Nah ini adalah tampilan sesudah login, ini tampilannya akan kayak begini. Ini sih membantu banget ya, terutama saya yang aktivitasnya banyak di depan laptop, di depan komputer. Pakai Ajaib versi browser ini enak banget buat mantau saham atau buat lakukan analisa. Nah, untuk teman-teman yang mau daftar Ajaib, teman-teman bisa cek episode 30. Di situ saya ada jelasin step by step-nya, dari mulai pendaftaran sampai melakukan pembelian saham. Untuk teman-teman yang mau daftar, jangan lupa masukin kode referral KEVI217 untuk dapat reksadana gratis dari Ajaib. Oke, kita langsung mulai ya. Jadi, ini tampilannya. Teman-teman kalau mau nyari saham, teman-teman tinggal ketik aja di sini. Contoh ya, saya akan bikin contoh pakai sahamnya Bank BRI, BBRI. Kita enter. Terus muncul ya, ini jangan diklik. Teman-teman arahin kursornya ke grafik yang di sini. Ini ya, Trading View. Kita klik aja. Nah, kenapa Trading View? Jadi Ajaib ini tuh sudah bekerja sama ya sama Trading View. Yang menurut saya Trading View itu bagus banget ya. Fitur-fiturnya cukup oke, cukup lengkap untuk melakukan analisa teknikal. Nah, jadi teman-teman yang sudah punya Ajaib, nggak usah repot-repot buka lagi Trading View, nggak usah repot-repot login lagi. Semuanya bisa diakses melalui invest.ajaib.co.id. Ya, kita langsung mulai aja ya. Jadi ini adalah candlestick 5 menit. Ini kita akan ganti dulu jadi candlestick daily. Oke, kita zoom out aja. Nah, ini adalah tampilan grafiknya Bank BRI ya. Nah, mungkin saya akan jelasin dulu ya. Fibonacci itu digunakan untuk menentukan support dan resisten. Apa itu support? Apa itu resisten, Mas Bro? Gimana cara ngelihatnya? Oke, saya akan jelasin secara singkat ya. Nanti kalau mau lebih detail, saya akan bikinin juga video tentang support dan resisten. Jadi intinya support itu adalah swing low kayak begini, lembah yang kayak begini nih. Kemudian dia naik, kemudian dia turun lagi. Nah ini jadi support lagi nih. Jadi support itu bisa dibilang itu adalah tahanan ya, tahanan ketika harga saham itu jatuh. Nah contohnya ini ya, ini namanya support. Kemudian resisten itu apa? Nah resisten itu adalah sebuah tahanan. Ini contoh ya, ini jadi resisten nih. Kenapa? Karena saat harga saham bergerak naik, saat kena garis ini, dia tuh mantul ke bawah. Nah ini namanya resisten. Oke, terus dia turun lagi kemana? Turun ke support, ke base. Nah ini support nih. Kenapa jadi support? Karena harga saham itu cenderung tertahan penurunannya saat dia menyentuh garis ini. Ya kurang lebih di 3.000-an ya. Ini bisa dibilang sebagai support. Itu kurang lebih support resisten. Nanti akan saya bikinin lebih detail videonya. Nah, ketika sebuah saham itu bergerak naik, dia itu nggak bergerak 45 derajat naik lurus ke atas ya. Itu nggak mungkin, karena pasti ada, ketika dia naik, dia akan ada turun sedikit, lalu sideways, kemudian dia lanjut naik lagi. Ya, ini pergerakan saham yang sedang uptrend ya, pergerakannya cenderung naik. Gitu pun sama, kalau dia naik lagi di sini, ya dia nggak melulu akan langsung terbang tinggi kayak gini, pasti akan ada saatnya dia pullback atau retracement, dia akan istirahat dulu sebelum akhirnya naik lagi. Nah, ini adalah contoh pola uptrend yang bagus di BBRI. Nah, kita akan pakai bantuan Fibonacci, gimana caranya untuk menentukan resisten dan support sebuah saham. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal klik aja nih yang ada di sini, tapi klik tanda panahnya ya. Terus pilih Fibonacci Retracement. Ya, tadi itu kan udah dijelasin ya, Fibonacci Retracement itu digunakan untuk mencari support atau untuk mencari tahanan. Jadi ketika naik, dia akan turun. Nah, turunnya ini kemana?
Itu yang akan kita cari menggunakan Fibonacci retracement. Caranya gimana? Caranya kita ambil titik swing low atau lembah ya. Contohnya saya ambil dari sini. Kita ambil ya, kita klik yang di sini. Udah kita klik, terus kemudian kita tarik ke swing high. Swing high itu adalah gunung. Nah, di sini ya, nanti teman-teman bisa cari tahu. Swing low itu yang kayak begini nih, membentuk cekungan gini yang lembah. Sedangkan swing high itu yang membentuk kayak atap rumah nih, bentuknya segitiga, kayak puncak gunung. Nah, ini namanya swing high, ini namanya swing low. Jadi Fibonacci yang kita pakai itu harus menghubungkan antara swing high dengan swing low. Nah, sekarang kenapa saya pakai di sini? Oke, anggap aja ya, ini belum terjadi. Kita geser ya. Kita geser ke sini. Anggap aja grafiknya masih begini. Kita tarik sini ya, biar lebih kelihatan. Tapi tetap ya, pastiin titik satunya itu ada di swing low, di lembah. Terus titik nolnya itu ada di swing high, di gunung. Di sini ya, pastiin kayak gini ya. Nah, saat itu di bulan Agustus ya, harga BRI ini naik, terus dia mantul, dia turun. Nah, kita mau cari tahu nih, turunnya sampai berapa? Kita beli di berapa, Mas Bro, supaya dapat harga yang murah? Kalau bisa kan beli di support ya, makin turun, makin murah, makin bagus. Nah, itu yang penting. Jadi Fibonacci retracement ini akan kita pakai untuk mencari kira-kira kemana harganya akan turun, lalu di titik mana harganya akan mantul dan lanjut naik. Nah, itu yang penting. Cara bacanya begini. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada rasio-rasio ya. Ada 0, ada 0,236, ada 0,382, ada 0,5, 0,618, dan 0,786. Nah, ini kan yang tadi sudah saya sebutkan ya, ini ada golden ratio. Yang perlu teman-teman perhatikan itu ada 3 angka, yaitu 0,382, 0,5, dan 0,618. Nah, biasanya sebuah emiten yang uptrend-nya bagus, dia akan melakukan retracement. Ini wajar banget retracement, pullback turun seperti ini, tapi dia akan berhenti di sekitar angka ini, 0,382, 0,5, dan 0,618. Nah, kalau dia retracement-nya tembus 0,618, itu artinya uptrend-nya udah kurang kuat, udah kurang bagus lah. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat sih sebenarnya di sini, ketika dia turun, nah teman-teman bisa ngantri. Ngantrinya di mana? Di 0,382, di sekitar 3.170 di sini ya. Atau ketika dia jebol lagi, teman-teman bisa beli lagi, ngantri lagi nih di sini nih, di 2977 atau di sekitar 2980 lah ya. Ini bisa ngantri di sini, ini pembelian kedua. Seandainya dia masih jebol lagi, teman-teman bisa antri lagi di sini, di 0,618, di 2781. Ya, pokoknya antri di 3 ini, teman-teman bebas ya. Misalkan di sini masuk dulu 20%, nanti di sini masuk lagi 30% kalau dikasih, lalu titik entry terakhir itu di sini. Teman-teman bisa alokasikan di sini masuk agak banyakan, contohnya 50% dari uang teman-teman. Ya, pokoknya makin bawah, usahakan masuknya makin besar. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yes, benar. Ternyata Bank BRI mantulnya itu sampai di level 0,5. Di 2977 atau 2980. Nah, ini adalah kesempatan untuk teman-teman beli di harga yang lebih murah. Ya, ini namanya buy on weakness. Karena dia retracement ya. Daripada beli di sini kan, 3.800, mendingan nunggu turun lagi, agak diskon. Nah, teman-teman bisa manfaatkan lah ya penurunan ini untuk beli di harga yang lebih murah. Dan ternyata benar. Setelah itu, karena dia masih retracement masih bagus ya, masih di lingkup ini nih, 0,382 sampai 0,618, bener, artinya uptrend-nya kuat dan dia mantul. Ya, nih teman-teman lihat tuh. Nah, mantulnya di sini, terus bener deh, dia lanjutin uptrend ternyata sampai tinggi ya, sampai ke 4.800-an. Nah, ini adalah salah satu contoh Fibonacci retracement. Jadi Fibonacci retracement itu udah jelas ya, mau cari retracement-nya, turunnya itu sampai mana. Nah, ini bisa kita jadikan titik beli kita. Gitu ya, ini Fibonacci retracement. Sekarang, saya akan coba jelasin Fibonacci extension yang biasa digunakan untuk mencari tahu berapa targetnya. Ya, kita pencet lagi di sini. Tapi bedanya, teman-teman harus bikin klik dulu yang swing high, lalu nanti teman-teman pilih swing low-nya. Ya, jadi terbalik. Tadi kan nolnya di atas, satunya di bawah. Sekarang dibalik. Kalau mau cari Fibonacci extension, target price, teman-teman bikin nolnya di bawah, satunya di atas. Ya, jadi dibalik ya. Kita panjangin deh ya, supaya lebih enak melihatnya. Nah, tadi kan kita kondisinya udah beli nih di sini nih ya. Nah, kita sekarang mau cari tahu target price-nya itu berapa. Kira-kira kalau buy di sekitar 2.900-an ini, targetnya bisa berapa sih? Untungnya berapa persen? Nah, kita bisa pakai Fibonacci extension. Sama titiknya, swing high-nya di sini, swing low-nya di sini. Terus teman-teman bisa lihat, target price itu, teman-teman bisa pakai acuan 1,618. Ingat ya, ini golden ratio nih, 1,618. Nah, ini yang biasanya dijadikan target price. Dan ternyata benar. Ketika kita beli di sini, kalau misalkan gambar ini belum ada nih, kita mundurin.
Beli di sini, kita udah tahu nih, oh target price-nya 1,618-nya di 4.800. Oke, beli, berarti masih bisa untung banyak ya dari sini ya. Beli nih di sini nih. Udah deh, tungguin aja, ternyata bener kan, uptrend-nya bagus, dan akhirnya dia nyampe ke 4.800-an. Nih ya, teman-teman bisa lihat di sini. Dan ini wajar banget, setelah mentok sebuah resisten, sebuah target price, wajar banget Bank BRI, wajar banget harga saham itu akan pullback lagi, akan turun sedikit ya, sebelum akhirnya menembus lagi. Nah, walaupun candle hari ini ditutup masih di bawah ya, tapi ini adalah suatu bukti bahwa target price menggunakan Fibonacci itu cukup valid. Ya, teman-teman bisa lihat ya di sini ya, sesuai ya, dia nurut banget sama Fibonacci-nya. Terus, apa yang terjadi sebenarnya? Mas bro, ini kebetulan kali mas bro, kok bisa pas banget ke sini? Gini, Fibonacci ini salah satu tools, salah satu indikator yang kita gunakan untuk mencari resisten, ya, mencari target price, atau mencari support. Nah, teman-teman perlu gabungkan dengan metode lain untuk saling memvalidasi sebetulnya. Kenapa saya yakin banget ada target price di sini, ada resisten di sini? Kita akan coba kupas ya. Jadi saya akan zoom out. Di sini teman-teman bisa lihat, ternyata di level 4.800-an ini sudah pernah jadi resisten 2 kali di sini dan di sini. Polanya sama, ketika mentok di sekitar 4.800-an, harga saham Bank BRI mantul ke bawah. Ya, setelah naik lagi, kena lagi di sini sekitar 4.800, hampir 4.800, dia mantul lagi ke bawah. Makanya memang terbukti 4.800 ini adalah resisten yang kuat. Ya, dalam hal ini, kita bisa tahu targetnya itu akan ke sini. Ya, kita akan coba gambar ya. Jadi, saya akan gambar kotak ya di sini. Kotak warna kuning. Nah, di sini teman-teman bisa jadikan target ya. Kenapa? Karena sudah 2 kali dia gagal menembus ini. Nah, jadi sekarang kelihatan kan, kenapa saya yakin banget dia bakalan ke 4.800-an. Gitu ya. Ini adalah salah satu contoh pengaplikasian Fibonacci di saham Bank BRI. Kemudian target selanjutnya di mana? Oke, kalau misalkan trennya bagus, ya udah dia bakalan lanjut lagi ke 2,618. Ya, ke target sekitar 6.500-an. Nah, ini sih mungkin masih dalam jangka panjang ya, tapi saya yakin banget Bank BRI one day dia bakalan jalan ke sini. Ya, kita tunggu aja ya. Ini untuk teman-teman yang invest juga bagus Bank BRI, karena saat ini sudah tembus all time high-nya ya. Gitu ya, jadi harusnya sekarang udah jelas. Kalau misalkan ada masukan, barangkali saya ada narik garisnya salah, teman-teman bisa tulis ya di kolom komentar supaya kita bisa sama-sama belajar. Oh ya, untuk teman-teman yang belum follow Instagram Diskusi Investasi, teman-teman bisa cek ya di @diskusi.investasi. Kalau teman-teman mau nanya-nanya, mau ngobrol-ngobrol, teman-teman juga bisa langsung aja ya DM ke Instagram ini. Nanti pasti saya akan jawab satu persatu dan mudah-mudahan bisa jadi tambahan referensi untuk teman-teman semua. Ingat ya, analisa Fibonacci yang tadi itu harus digabungkan dengan analisa lain untuk mendapat validasi yang lebih oke. Happy investing. Thank you. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.